Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Masih hadir di ruang dengar Anda sahabat MG, dan kali ini seperti yang sempat saya sampaikan tadi, kita akan berbincang tentang revitalisasi pendidikan anak-anak kita, terutama Anda yang masih bertahan di rumah sahabat MG. Kita juga masih menantikan kapan putra-putri kita bisa kembali ke sekolah bagi yang memang sekolah, atau banyak juga sekarang yang kepikiran homeschooling begitu ya. Tapi kemarin juga pas PJJ banyak sekali lika-likunya nih, ketika harus bersabar dengan kondisi anak yang banyak nyeyelnya, mungkin banyak jenuhnya juga menular kepada orang tuanya, malah sekali-kali kepancing emosi sahabat MG. Nah, sambil menantikan Anda juga berbagi tentang dinamika Anda menemani putra-putri Anda dalam intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan dulu-dulu, kita akan sapa terlebih dahulu Pak Wasmin Al-Rishad yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Pak Wasmin? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baik. Kali ini sengaja sendiri dulu barangkali Pak Wasmin ya? Nampaknya sendiri karena Ibu Lili sedang ngambil rapor. Oh, Masya Sudah ada Allah. pembagian rapor di sekolah anak. Iya, Kemarin alhamdulillahirrahmanirrahim. dari sekolah ada video protokol Oh pembagian. begitu. Alhamdulillah ya. Baik, tapi memang ketika saya mendengarkan menyimak tema yang disampaikan Pak Wasmin tadi pagi ataupun semalam, saya jadi berpikir memang pendidikan anak-anak di rumah khususnya ini perlu direvitalisasi ya. Kalau memang banyak sahabat-sahabat kita yang sudah sampai pada titik jenuh. Kalau sudah titik jenuh kan perlu disegarkan temannya Pak Wasmin. Iya, betul. Ya, ini judul revitalisasi emang agak kegedean nampaknya, tapi tergantung nanti ya. Apakah Iya. kegedean atau pas atau kekecilan. Betul. Nanti kita Tapi akan judul-judul bahas. revitalisasi ini kan biasanya judul-judul kampus ya, judul-judul Betul. yang besar. Iya. Hanya ini saya nggak tahu apa yang cocok karena melihat fenomena-fenomena yang ada sekarang. Awalnya dulu pendidikan kan basisnya dari rumah, tiba-tiba pendidikan yang sangat vital itu, rumah sebagai sarana pendidikan yang sangat vital, Iya. kok kita seperti sekarang disadarkan dengan tidak vital lagi. Oh begitu Pak. Ya kita baru sadar bahwa pendidikan di rumah itu menjadi sesuatu nomor berapa, bukan nomor satu lagi, menjadi nomor keberapa, ketika terpaksa sekarang harus di rumah, orang tua kayak gelagapan gitu. Iya, betul Pak. Gelagapannya orang tua itu bukan masalah nggak bisa ngajarin anaknya matematik, nggak bisa ngajarin anaknya bahasa IPA IPS. Iya. Tapi kok seperti ada problem besar di mana kok anak di rumah itu nggak bisa belajar. Nah, itu dia. Kalau urusan nggak bisa belajar kan diajarin. Gurunya dari sekolah pun siap kok ditelepon. Iya, betul. Gurunya dari sekolah siap kok bahkan video call. Ada juga gitu. Tapi kok di rumah itu anak kok nggak belajar ya. Nah, itu dia. Ini yang menjadikan saya tersadar juga gitu. Kok banyak orang tua yang mengeluh ketika udah minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama sabar. Iya. Bulan kedua mulai. Dan sekarang sudah mulai ada beberapa orang tua yang memberi semacam Apa itu Pak? ultimatum ke sekolah. Ini terutama sekolah-sekolah swasta ya, yang mungkin dirasa agak tinggi harganya. Ya ini pendidikan nih, aku udah bayar kok. Sekarang di rumah nggak efektif gitu. Padahal pihak sekolah udah menyediakan. Bahkan kalau perlu kunjungan home visit juga pihak sekolah ada yang siap. Tapi pas mau kunjungan home visit, orang tua takut nanti ada dari sisi kesehatannya gitu. Iya. Serba salah ya. Ini menarik kenapa kok ini kita angkat kata-kata revitalisasi pendidikan rumah ya. Iya. Pendidikan rumah itu benar-benar pendidikan kembali pada filosofi awalnya ya. Bukan homeschooling tanda kutip yang juga sudah mulai diindustrialisasikan. Iya betul. Ya kata diindustrialisasikan ini kan sindiran pahit buat lembaga pendidikan yang sudah menjadi produk kapital. Industri pendidikan, ada istilah seperti itu ya. Pendidikan yang sudah dipersempit kalimatnya menjadi persekolahan. Betul. Batasi oleh dinding, oleh tembok, di mana anak berbondong-bondong datang ke sana, penyeragaman ada,
Iya. yang kemudian keluar untuk kerja di tempat-tempat yang sama. Nah, ini yang banyak dikritik sebelum COVID ini sebetulnya. Bagaimana sekolah ini kok penyeragaman gitu. Anak Betul. harus menguasai semua hal. Seperti Iya. tidak ada kebebasan di sekolah itu. Makanya mulai muncullah istilah-istilah apa? Iya. Merdeka sekolah, apa? Sekolah Oh, merdeka. merdeka belajar, Pak. Merdeka belajar. Itu kan Iya. istilah-istilah yang dimunculkan untuk mengatakan bahwa selama ini anak-anak kita itu nggak merdeka Ada dalam belajar. kekangan begitu selama ini. Ada kekangan dalam belajar. Iya. Awal muncul sekolah itu di peradaban manusia itu belum lama loh. Awal munculnya sekolah. Oh, masih terbilang baru begitu, Pak Masih Wasmin ya? baru lah gitu. Baru. Mungkin abad-abad pertengahan ke sini juga belum ada. Sekolah-sekolah yang ada sekarang ini, Iya. yang masuk gerbang, keluar gerbang sorenya gitu. Itu baru di peradaban manusia. Dulu-dulu nggak ada sekolah gitu. Oh, Nggak iya. ada plang, nggak ada sekolah ini. Kamu sekolah di mana gitu? Sama temennya nggak ada gitu. Iya, iya. Tapi apakah pendidikan tidak berjalan? Tetap berjalan tampaknya ya. Proses edukasi itu terus berjalan. Iya, iya. Oh, iya. Tapi kan tidak ada sekolah. Loh, di mana proses edukasi pendidikan berjalan? Basisnya itu ya di rumah kembali. Di rumah. Basis Iya. pendidikan itu di rumah. Betul. Nah, kok sekarang kita melihat pendidikan, fungsi rumah sebagai pendidikan kok sudah bergeser. Iya, iya. Sudah bergeser. Mm-mm. Ibarat contoh gampangnya gini, Kang Purwa. Tempat kita makan kan di rumah ya. Iya. Masak, tempat produksi masakan di rumah gitu. Tapi era bergeser, rumah kok jadi tidak tempat produksi makanan. Mm-mm. Tempat makan jadi tidak di rumah, jadi di restoran gitu. Iya, ya. Jadi ketika makan sudah diindustrialisasikan, Mm-mm. rumah bukan jadi tempat makan lagi, bukan pulang mau kemana, mau pulang, mau ngapain, mau makan dulu, itu kan zaman dulu kan. Iya, betul. Makan dulu. Nah sekarang mau kemana, mau keluar rumah, ngapain, makan loh, mau makan jadi Nah, itu jadi iya. ada semacam Ada pergeseran, pergeseran ya, betul. pergeseran gitu. Iya. Nah makanya ini ada kait-mengkait sebetulnya antara judul ini, revitalisasi pendidikan rumah, dengan sebuah industri dapur yang sekarang mulai masuk ke Indonesia, Mm-mm. yang diimpor sama perusahaan Gojek. Oh iya, Jadi betul. Gojek sekarang itu sedang membangun kerjasama, saya akan sebutin namanya ya perusahaannya, Iya, perusahaan yang sangat besar sekali di India, betul. sekarang sedang masuk ke Indonesia, diundang sama Gojek, dikasih saham sama Gojek, Mm-mm. untuk bikin dapur di Indonesia. Iya. Jadi mereka bukan bisnis rumah makan, Iya, si perusahaan ini, tapi bisnis dapur, dapurnya. memproduksi makanan. Iya, Tempatnya tidak harus tempat strategis, boleh di ujung di mana masuk-masuk, yang penting bisa lewatan Gojek, bisa lewatan Gokar betul, betul. untuk ambil barang untuk didistribusikan. Ya ketika dapur sudah diindustrialisasi, kok rumah tidak mengembalikan fungsi utama dapur yang harus ngembul. Iya, iya. Malah dapurnya di outsourcing-kan, dapurnya di tempat lain gitu. Dapur di outsourcing. Oh, ini menarik nih. Jadi judul ini sekaligus dua sebetulnya, bukan hanya revitalisasi pendidikan rumah, tapi Iya. juga revitalisasi dapur rumah. Ya. Di mana dapur rumah sudah bergeser ke restoran sekarang. Iya. Kalau dulu kan yang dikangenin itu masakan rumah karena ada bumbu cintanya, Pak Wasmin. Sekarang bumbu yang cintanya. penting bisa delivery order gitu ya. Gitu. Ada diskonnya yang penting sekarang. Nah, itu Bukan. dia, betul. Nah, makanya ini sebuah kekagetan ya kalau orang bilang ini hikmah dari adanya COVID. Iya, Bagi saya ini sangat besar sekali. betul. Di mana COVID-19 ini menyadarkan kita betapa rumah tidak lagi berfungsi sebagai pendidikan. Iya, iya. Dia sudah bergeser. Jadi kalau gitu rumah fungsinya apa sekarang ini? Mm-mm. Betul. Rumah jadinya fungsinya apa? Ketika sekolah sudah harus dari rumah, bukan hanya work from home, tapi learn from home, Iya. kok orang tua gelagapan, kok kesulitan. Tadinya kan kesulitan karena orang tuanya kerja, kan gitu ya? Betul, iya betul. Tapi kan sekarang
di Orang tuanya rumah. juga harus dari rumah. Iya, Ya, kemarin-kemarin, karena sekarang sudah mulai ada beberapa yang boleh masuk. betul. Dulu nggak bisa mendidik anak karena kerja. Mm-mm. Tapi sekarang orang tuanya nggak kerja juga, maksudnya di rumah, kerjanya dari rumah. Kan bisa, Betul ya. kan bisa. Nah ini satu dari industri dapur tadi yang sudah mulai masuk Indonesia. Mm-mm. Jadi ini menjadi pesaing benar UKM-UKM di mana nanti ketika kita pesan makanan di GoFood itu bisa jadi bukan dari tetangga kita, bukan dari mahasiswa yang dulu jualan, tapi dari dapur yang sudah diimpor yang jumlahnya ribuan nanti itu mengepung sebuah kota. Jadi makanan apapun kita pesan ke GoFood nanti dari dapur itu, Oh, bukan dari industri-industri yang selama ini daftar ke GoFood, Gojek ya. Oh, iya, ke Gojek ya. Iya. Nah ini juga yang pertama kesadaran itu, yang kedua karena kemarin ada kasus di mana ada keluarga muda yang punya 2 anak, ketika dia di rumah kok kesulitan mendidik anaknya. Iya. Selama ini anaknya dititipkan ke ibunya atau ke mertuanya Iya. karena dua-duanya kerja. Iya. Tapi ketika dua-duanya di rumah kok masih dititipkan juga. Oh, iya. Alasannya karena meskipun dari rumah kami tetap Zoom, kami tetap kerja, kadang-kadang diribetin. Saya pikir ini hanya masalah belum terbiasa aja kerja dari rumah. Iya. Belum terbiasa kerja bersama anak-anak. Mm-mm. Sementara ada keluarga yang lain justru anak-anaknya diajak kerja. Diajak kerja. Diajak kerja. Ya, Iya. istri saya pernah cerita bagaimana sekolah itu lebih pada cari teman aja, sosialisasi. Mm-mm. Karena bapaknya yang pedagang itu emang ngedidik, ngegembleng anaknya di rumah. Oh, iya. Jadi dia yang akan dipersiapkan untuk mengkader, mewariskan usahanya, mewariskan perusahaannya. Iya. Jadi ketika anaknya pulang itu ya bukan untuk enak-enak, tapi dia kerja membantu orang tuanya. Berarti ini Makanya hal yang bagus dong, Pak ya? Iya, itu hal yang bagus, harusnya kan gitu. Iya. Hanya kok ada keluarga yang kebingungan. Mm-mm. Mana? Nanti nggak profesional dong ketika lagi zoom-zooman anak saya datang. Loh, nggak gitu juga Gak dong. gitu juga ya, karena kita sudah saling Kantor. paham tampaknya. Iya kan, kantor harusnya sudah paham kan? Iya, betul. Kerja di rumah bersama anak-anak. Iya. Nah tapi ketika saya gali bukan itu juga faktornya. Oh, Sebetulnya faktornya karena dia memang udah pusing dengan kelakuan anak-anak di rumah. subhanallah. Iya. Ini kan menarik banget. Ini Iya. real loh yang saya hadapi. Betul. Ini real. Betapa orang tua sampai segitunya sekarang. Iya. Makanya revitalisasi pendidikan rumah ini harus kita kembalikan, bahkan setelah COVID ini mereda pun kita harus introspeksi ulang. Betul. Kalau rumah sudah bukan dapur lagi, rumah bukan tempat pendidikan lagi, jadi rumah itu apa? Iya. Tempat main gamenya anak-anak, Subhanallah ya. tempat anak-anak nonton aja seharian, Iya. dibangunin subuh aja susah. Lalu apa gitu? Betul. Nah ini tolong bantu saya nih sahabat-sahabat nih, karena ini sedang berjalan konseling ini. Betul. Ada keluarga muda, suami istri, 2 anak masih kecil-kecil, satunya TK, satunya SD, yang selama ini dititipkan ke ibu bapaknya. Iya. Tapi ketika work from home, mereka berempat sekarang di rumah, tapi kelihatan nggak menikmati ketika berkumpul dengan anak-anak. Mereka terus nunggu kapan bisa masuk kerja, kapan anak-anak bisa di luar lagi pendidikannya, jangan di dalam rumah lagi. Subhanallah. Iya. Nah ini yang sudah mengalami gimana cara mengatasinya, Iya. yang belum atau yang sedang, berarti ini masalah Anda juga nih. Apa Betul. solusi-solusi? Masya Allah. Ini Siapa jadi tahu bisa bahan, dapat ide juga. bahan renungan yang sangat memukul barangkali ya, karena memang ini jadi realitas di lapangan. Dan mungkin kalau hipotesa saya, karena selama ini ada sekolah, ya sudah tanggung jawab pendidikan oleh sekolah saja. Ketika di rumah ya udah jadi anak aja biasa begitu, tidak ada semacam tanggung jawab mendidik di dalamnya. Apakah hipotesa ini betul? Tapi mudah-mudahan salah ya Pak Wasmin ya. Mudah-mudahan salah.
Baik, kami undang Anda sahabat MG untuk bergabung berbagi insight ataupun pengalaman Anda selama ini, selama COVID-19 membersamai putra-putri Anda belajar di rumah. Tentu kalau sudah sama orang tua tidak hanya belajar tentang akademik, karena boleh jadi orang tua juga tidak menguasai seluruh bidang akademik, tapi pasti ada hal-hal yang lain yang bisa ditanamkan di rumah. Boleh Anda sampaikan pengalaman dan juga lika-liku yang pernah Anda lalui, sahabat MG ya. Baik, berarti kalau misalnya apa ya, pendidikan di rumah ini perlu direvitalisasi, kita perlu semacam menjabarkan terlebih dahulu barangkali Pak Wasmin, masalah-masalahnya sebetulnya apa sehingga para orang tua merasa jenuh nih untuk membersamai mendidik putra-putrinya di rumah. Ya, kemarin juga ada wawancara dari sebuah stasiun yang mewawancari saya karena ada fenomena malah gara-gara COVID jadi terjadi perceraian keluarga. Iya. Ada yang cerai gara-gara COVID gitu. Oh iya. Nah, akhirnya saya gali ulang, cerai gara-gara COVID atau memang sebetulnya awalnya sudah ada masalah, Iya. tapi COVID ini hanya sebagai pemicu Trigger saja aja barangkali ya. Iya, bukan penyebabnya. Betul. Jadi nggak mungkin sebuah keluarga yang fondasinya kuat, ada COVID, ada badai COVID, tiba-tiba roboh gitu. Kan nggak Iya. mungkin. Betul. Berarti ibaratkan pohon, akarnya itu, atau kalau gedung itu fondasinya itu nggak kuat awalnya. Iya, iya. Sehingga ketika ada angin agak besar dikit, seperti COVID ini kayak badai gini, robohlah pohon itu. Iya. Robohlah rumah itu. Betul. Nah, sehingga ketika kita bicara revitalisasi pendidikan rumah, Iya. yang pertama harus kita benahi pondasi-pondasi keluarga itu. Jangan sampai pondasi keluarganya yang akan menopang salah satunya adalah pendidikan rumah ini nggak kita benahi. Berarti nanti hal tahapan-tahapan revitalisasinya menjadi tidak benar. Oh iya. Akan nggak vital jadinya. Betul. Makanya sebelum kita bicara revitalisasi, kita tahap pertama sebelum lebih detailnya adalah mengokohkan kembali pondasi keluarga. Pondasi keluarganya. Pondasi keluarga. Pondasi keluarga itu ada 3 utamanya. 3 utama pondasi keluarga, sehingga kalau pondasi ini dibangun dan kuat, atau istilah akar ini dibangun dan kuat, kalau ada badai-badai itu, tidak akan mudah roboh pohon ini. Iya. Termasuk badai COVID. Gitu. Karena ada yang cerai. Ada cerai. Dan ini memang fakta. Jadi apa itu 3 fondasi keluarga yang salah satunya menjadi fondasi pendidikan rumah? Yang pertama, keluarga itu harus punya disebut vision atau mission. Visi misi. Atau goal, lah gampangnya. Ada goal yang jelas ketika kita ingin bangun keluarga, goalnya harus jelas. Yang itu menjadi goal berdua. Oh iya. Meskipun itu awalnya usulan dari istri, suami harus memiliki goal itu. Iya, betul. Meskipun itu suami, si istri harus mendukung goal itu. Kalau tidak setuju dengan goal itu, diskusi lagi, matangkan lagi. Harus asertif. Asertif itu menyampaikan ketidaksetujuannya, terutama kaum Hawa nih. Iya. Kaum Hawa ketika bapak-bapaknya sedang merancang goal apa, jangan diem aja. Monggo dawuh aja. Yo, ikut aja. Kalau istilah Sundanya itu apa? Kalau ikut ngiring baik. Iya, ngiring we gitu ya. Ngiringan we. Tapi di belakangnya nggak setuju. Itu nggak asertif. Nah ini. Iya. Dan ini bisa menjadi bom waktu juga Pak Wasmin ya kalau memang tidak tersampaikan. Betul. Gitu. Ibarat tadi pondasi ini busuk akarnya. Iya. Kalau pondasi keluarga ada 3, ibarat akar itu pohon itu ada akar tunggang itu 3 gitu, nancep. Iya. Kalau itu sebuah cakar ayam ada 3 cakar ayam gitu. Betul. Nah ini dari goal saja sudah nggak sepakat. Yang satunya pengen mandiri, pengen punya udah ada rumah, pengen segera mandiri. Yang satunya udah di sini aja sama bapak, kasihan bapak nggak ada yang nungguin. Nah dari situ aja nggak kelar-kelar itu diskusi itu. Saya sering beberapa kali menjadi penengah, moderator, keluarga-keluarga yang untuk urusan tinggal mau mandiri dengan rumah sendiri, meskipun masih ngontrak, atau tinggal dengan orang tua, itu aja nggak kelar-kelar gitu.
Nggak Iya. kelar itu dalam urusan kesepakatan loh, Kang Zikri, sahabat-sahabat. Kalau Iya, iya. mengenai kesepakatannya sudah kelar tapi terpaksa masih tinggal sama orang tua nggak masalah tuh. Kayak saya dulu pernah di PMI awal-awal nikah. Iya, iya. Tapi kita udah sepakat bahwa ini nggak selamanya. Ini Betul. harus punya target tahun kesekian kita harus punya rumah sendiri. Oh iya. Meskipun istri saya hanya satu-satunya. Artinya kalaupun saya mau sampai mati tinggal di rumah mertua, nggak keberatan mertua saya. Oh iya. Seneng-seneng aja. Bahkan ketika kita sekarang udah misah, orang tua pun akhirnya ke sini karena kesepian, nggak ada cucu. Iya, Akhirnya malah rumah kosong. Sekarang di sini cuma satu kamar, jadi punya rumah malah mendingan cuma satu kamar aja asal sama cucu-cucunya. iya, iya. Tapi bahwa prinsip kesepakatan awalnya kita ingin mandiri, tidak numpang ke orang tua, harus sepakat dulu. Betul. Yang sampai di sini aja beberapa pasangan muda itu nggak sepakat, Kang Purwa. Istrinya pengen tetap runtang-runtung sama keluarganya, suaminya merasa pengen harus mandiri. Jadi Iya. goalnya diperjelas dulu, mulai dari goal finansial, goal sosial, status sosial, goal kesehatan. Alhamdulillah saya dengan istri goal kesehatan udah sama Iya. sehingga ketika kami harus jalan berdua tiap pagi ke keliling jalan klaster komplek itu nggak usah banyak diskusi lagi. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Nggak banyak alasan lagi masak lah atau aku lagi ada kerjaan nanggung lah. Ketika Betul. olahraga, yuk, langsung aja. Iya. Mau ada sepatu, nggak ada sepatu, jalan karena sudah goalnya udah jelas. Sudah jelas, betul. Kami boleh dibocorkan sedikit, Kang Zikri? Iya, gimana? Goalnya itu nanti kami di masa tua Mm-mm. masih bisa makan apa saja, nggak banyak tantangan. Oh, iya, iya, iya. Terus bisa jalan-jalan ke luar negeri Betul. tanpa harus pakai pemandu, tanpa harus didorong-dorong kursi roda gitu. Oh, Masya Allah ya. Itu dari sisi goal kesehatan ya. Iya, iya. Belum lagi goal spiritual. Kita harus sepakat secara spiritual itu berdua itu nanti endingnya gimana. Betul. Termasuk negosiasi tentang poligami enggak itu harus kelar itu. Oh, begitu ya. Kalau Sampai nggak sejauh kelar itu itu. ya. Kalau saya yang Iya. belum kelar tinggal ini aja kayaknya kan. Baik, baik, baik. Terus didiskusikan gitu. Tapi belum Iya. keputusannya gimana kita dibuat agak santai aja. Lagian saya juga belum siap-siap amat gitu. Iya, Kalaupun betul. tiba-tiba ditantang, ini ngomongin apa sih? Mumpung nggak ada Bu Lilis gitu. Masya Allah. Baik, baik ya. Tapi Itu kadang-kadang fondasi begini loh, pertama tuh. Pak Wasmin, ketika mendesain sebuah kesepakatan, kadang-kadang kan ya untuk mendapatkan sebuah kesepakatan itu salah satu perlu menurunkan ego atau mungkin dua-duanya. Kadang-kadang kalau sudah sepakat tuh, ya udahlah, ikut aja begitu. Meskipun sudah disampaikan tuh ketidaksepakatannya itu, tapi pada akhirnya karena harus disepakati salah satu, yang satu itu betul-betul menurunkan ego tapi dengan bahasa ya udahlah ikut aja begitu. Nah, Nggak ridho gitu ya. Nah, ada kesan seperti itu. Nah, bagaimana bisa menyelaraskan agar ya betul-betul ini tuh sepakat dua-duanya oke dan dua-duanya punya tanggung jawab untuk menuju ke arah sana, begitu, Pak? Itu memang nggak sebentar. Iya, Itu nggak sebentar membangun sebuah satu kesepakatan. Ketika anak kami sedang fokus menghatamkan hafalan Quran, iya, tapi untuk bisa hatam dia harus ambil paket C misalnya. Karena kalau iya. di sekolah formal dia nggak fokus, itu pun diskusinya lama gitu. Oh iya, Kita visinya itu bicara bertahun-tahun sebelumnya. Karena betul. kalau diskusi-diskusi ini tidak jalan, nanti akhirnya eksekusi, jadinya konsepnya nggak kebangun dari awal. Iya, Makanya enaknya punya istri, dulu istri saya mantan aktivis kayak. Jadi iya, ketika iya. diajak diskusi itu nggak buru-buru masuk ke kotak otak limbik gitu. Oh Beberapa iya, orang yang nggak biasa diskusi, apa-apa itu masuk otak limbik, apa-apa iya, faktor iya, perasaan lagi, iya. masuk ke perasaan lagi. Kalau Betul, namanya betul. diskusi, kita biasa mungkin di podium, biasa di ruang-ruang sidang waktu mahasiswa, sehingga Rada panas begitu ya. kalaupun panas-panas Dinamis, sedikit, dinamis. ya itu dinamis aja gitu. Betul, betul. Sehingga banyak hal-hal yang secara unwritten gitu, secara tidak tertulis, Iya, itu kita sudah sepakat lama sebetulnya tentang konsep nggak apa-apa anak ngambil paket C, emang ijazah itu segala-galanya gitu. iya, Nah iya. konsep-konsep kayak gini ini sudah lama sehingga ketika anak saya harus ngambil paket C untuk bisa fokus
menghatamkan hafalan Quran, debatnya nggak terlalu lama. Nah, Dan itu tidak dia. ada istilah nggak ridho tadi. Iya. Udahlah, ya sok wae. Jadi bahasa-bahasa yang nggak ridho gitu. Jadi Iya, bahasa-bahasa iya. yang kuat, oke. Nah, itu kan seneng Nah, gitu. itu kan lebih enak ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi bahasa-bahasa yang udah karena secara konseptual kita sebetulnya udah sepakat lama bahwa Nah, iya. ijazah itu nggak sakral banget gitu. Betul, betul. Mm-mm. Bahkan ketika ada saudara aneh, anak saya kan prestasi. Iya, Saudara itu kan kalau anaknya prestasi untuk ngejar sekolah negeri favorit kan gitu. iya, iya, betul. Anak saya kan prestasi tapi kok sekolahnya di swasta gitu. Ya swastanya Iya, cukup bagus gitu. iya, Jadi mereka sayang, itu sayang dong. Kok iya. bisa masuk negeri kalau swasta? Kalau kami sih pas pulang habis pertemuan dengan saudara itu ya senyum-senyum aja. Karena kami udah sepakat bahwa banyak hal yang sudah disepakati secara tidak tertulis gitu. Betul, betul. Masya Itu Allah ya. ada dalam sebuah diskusi-diskusi ringan, entah sambil di jalan. Kami malah kayaknya banyak diskusinya di kendaraan memang sih. Oh, begitu ya. Ini bisa Iya, kalau di dimanfaatkan kamar selama perjalanan ya. banyak di perjalanan itu kami diskusi gitu. Iya. Waktu hujan-hujanan pakai mantel hujan, dulu waktu pakai roda 2 juga enggak itu tuh diskusi di jalan itu. Oh, Apalagi Masya Allah. alhamdulillah sudah ada roda 4 sehingga diskusi lebih nyaman sambil Betul. makan. Itu artinya sudah pondasi itu sudah kita siapkan sejak Iya, awal. iya. Itu pondasi yang pertama. Fondasi yang pertamanya luar biasa nih. Nanti tampaknya kalau didalami nggak cukup nih waktunya Pak. Nanti kita lanjutkan saja ya, insya Allah. Siap, siap. Di segmen kedua masih ada beberapa pondasi yang perlu kita kuatkan sahabat MK dalam keluarga agar kita bisa merevitalisasi pendidikan di rumah sahabat MK, mengembalikan fungsi pendidikan di rumah. Jangan sampai kita kehilangan fungsi yang satu ini. Sahabat MK, Anda masih boleh untuk berbagi pengalaman Anda membersamai putra-putri selama kurang lebih 3 bulan kemarin atau 4 bulan kemarin. Bagaimana pengalaman Anda ketika membersamai belajar, membersamai mereka, menanamkan nilai-nilai yang memang menurut Anda perlu untuk ditanamkan sahabat MK. Selepas yang satu ini, saya akan kembali menyapa Anda masih bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad di MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.